Semua pada kemana ya? Kok sepi? Astaga, ini kan hari Minggu. Kok aku bisa lupa gini ya kalau ini libur? Yaudah, pulang aja kalau gitu. Bentar. Sepertinya ada yang bertanya. Oh iya, HP. Hei, kamu lagi nyari apa? Nyari apa? Siapa? Nyari apa? Tenang, gak usah takut. Tolong jangan ganggu aku. Ya udah, kamu tenang dulu. Aku gak akan ganggu kamu. Tuh, ambil tasnya. Kamu duduk dulu, tenangin diri. Kamu siapa sih? Kamu lagi nyari HP kan? Kok dia bisa tahu ya? Tentu, aku tahu semua tentang kamu. Ya udah, kembaliin HP-ku. Boleh, tapi ikutin arahanku ya. Kok gitu? Ya udah, kalau nggak mau. Oke, aku ikutin. Tapi janji ya, balikin HP-ku. Iya, tenang aja, aku janji. Ya udah, kamu keluar dulu dari lingkungan sekolah, nanti aku pandu. Stop, belok kanan. HP-ku ada di sini ya? Iya, sabarlah. Selamat datang di Benteng Ujung Pandang. Kamu buta ya? Jelas-jelas tulisannya di sini Fort Rotterdam, berarti namanya Benteng Rotterdam lah. Iya, aku tahu. Benteng ini sekarang memang lebih populer dengan nama Fort Rotterdam, tapi nama aslinya adalah Benteng Ujung Pandang. Oh gitu? Jadi, setelah Perjanjian Bongaya 1667, Benteng Ujung Pandang ini direbut oleh VOC dan namanya diubah oleh Spelman menjadi Benteng Rotterdam untuk mengenang tempat kelahiran Spelman. Kamu tahu Spelman nggak? Tidak. Gini nih, kalau pelajaran sejarah tidur saja. Spelman itu adalah pemimpin ekspedisi VOC ketika berhasil menaklukkan kerajaan Goa, dan benteng ini menjadi milik dari VOC.
Ya udah, masuk dulu ke dalam. Perkembangan Makassar sebagai kota metropolitan saat ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh tata letak kota yang telah dikembangkan oleh kolonial Belanda. Dan semua itu setidaknya dimulai dari tempat ini. Setiap mendengar kata Fort Rotterdam, siapapun pasti akan mengira bahwa benteng ini dibangun oleh Belanda karena adanya kata Rotterdam yang identik dengan sebuah kota di Belanda. Benteng ini sebenarnya merupakan peninggalan kerajaan Goa Talo yang dibangun pada masa Raja Goa ke-9, Karaeng Maparisi Kalona. Dan kemudian pembangunannya terus disempurnakan oleh raja-raja Goa selanjutnya. Perang Makassar yang berujung pada Perjanjian Bongaya pada 18 November 1667 memaksa Sultan Hasanuddin harus menyerahkan benteng Ujung Pandang kepada VOC. Benteng Ujung Pandang yang telah diubah namanya oleh Spelman menjadi Benteng Rotterdam, kemudian dijadikan oleh VOC sebagai kantor pusat dagangnya. Hasrat VOC untuk menguasai Makassar seutuhnya kemudian dilakukan dengan menghancurkan pusat pemerintahan kerajaan Goa di Benteng Sembopu dan kemudian membentuk pemerintahan yang baru dan terpusat di Fort Rotterdam. Pada masa kolonial Belanda, benteng ini berfungsi sebagai markas komando pertahanan, kantor pusat perdagangan, dan pemukiman bagi para pejabat tinggi Belanda. Karena itulah, terdapat banyak bangunan di dalam benteng ini. Total terdapat 16 bangunan di dalam benteng Rotterdam, termasuk satu bangunan yang dibangun pada masa Jepang. Selain itu, akan dijumpai juga 5 bastion, yakni Bastion Buton, Bacan, Amboina, Mandarsha, serta Bastion Bone. Sebelum menjadi pusat pemerintahan, kawasan ini menjadi tempat pusat niaga di bawah kendali VOC di Indonesia Timur, dengan menjadikan Benteng Rotterdam sebagai kantor pusat dagangnya. Kemudian, menjadi pusat pemerintahan yang ditunjang dengan didirikannya beberapa fasilitas demi kelancaran aktivitas pemerintah Belanda saat itu. Kehidupan pemerintahan kolonial Belanda tidak hanya terpusat di dalam benteng ini saja. Perlahan, Belanda mulai bermukim dan membangun berbagai fasilitas di luar benteng, seperti jalan, fasilitas sosial, pemerintahan, dan hiburan dengan gaya arsitektur Belanda. Kehidupan di luar benteng kemudian semakin berkembang dengan lahirnya kawasan Vlaardingen dan kampung baru yang tumbuh di sisi utara dan selatan benteng. Kawasan ini dihuni oleh masyarakat dari berbagai kelompok, seperti Melayu, Belanda, Cina, Jawa, Bugis, dan masyarakat Makassar itu sendiri. Kawasan benteng akhirnya menjadi pusat kegiatan perdagangan, dengan kompleks Rotterdam sendiri menjadi kantor dagang VOC. Sementara itu, Vlaardingen menjelma menjadi kota dagang dengan perekonomian yang terus bertumbuh. Selain jadi pusat pemerintahan, salah satu sudut dari benteng ini juga pernah dipergunakan sebagai penjara dari Pangeran Diponegoro.
salah satu pahlawan nasional yang menentang pemerintahan kolonial Belanda. Diponegoro ditawan dan diasingkan di Fort Rotterdam pada 1833 dan menghabiskan sisa hidupnya di pengasingan hingga 1855 dan dimakamkan di Makassar. Ini kan kok bisa? Sudahlah, buang aja. Oke, sekarang kita pindah tempat ya. Kok pindah? Bukannya tujuannya ke sini untuk nyari HP kan? Ya udah, ikut aja. Gak mau ah, capek. Mau HP-nya balik atau enggak nih? Ah, ya udah, ya udah. Nah, gitu dong. Lanjut jalan ya. Society the Harmony. Iya, ini adalah gedung Society the Harmony. Orang-orang Makassar biasa menyebutnya dengan nama Gedung Kesenian. Dibangun tahun 1896 oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memenuhi kebutuhan akan tempat pertemuan, perkumpulan, pesta, musik, dan acara resmi lainnya. Di tempat inilah biasanya pemerintah kolonial Belanda menjamu para tamunya dan mengadakan pesta untuk bersenang-senang bagi kaum elit Eropa yang berada di Makassar. Mau kemana buru-buru banget? Singgahlah dulu. HP, kan sesuai janji kamu tadi. Mampir dulu sebentar, lihat-lihat museum kota ini. Oke, tapi bentar aja ya. Iya, ini dia Museum Kota Makassar yang awalnya merupakan balai kota. Meningkatnya status Makassar sebagai Gemeente atau kota besar diiringi dengan pembangunan balai kota atau Gemeentes yang dimulai pada tahun 1906. Bangunan ini kemudian diresmikan oleh wali kota pertama Gemeente Makassar, yakni J.E. den Brink, tahun 1918, yang selanjutnya menjadi lambang keberadaan kota Makassar, sekaligus tempat para pemimpin kota menjalankan pemerintahannya. Ini merupakan bangunan kantor pertama yang dibangun di luar Benteng Rotterdam. Hingga tahun 1993, gedung ini masih difungsikan sebagai kantor wali kota Makassar. Setelah itu, barulah gedung ini dialihfungsikan sebagai museum kota yang saat ini lebih dikenal sebagai Museum Kota Makassar. Kenapa berhenti? Ayo lanjut jalan. Bentar, ini kan bangunan kolonial kan? Iya benar sekali. Bangunan ini sekarang jadi apotek Kimia Farma. Berarti Spellman pernah beli paracetamol di sini ya?
Duh, sesat nih. Gak begitu juga kan maksudnya. Era Spellman dan pembangunan apotik ini jelas berbeda. Spellman itu menguasai Makassar era tahun 1600-an, sementara apotik ini dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1920, sehingga rentang waktunya agak jauh. Dengan gaya arsitektur Eropa modern, bangunan ini menjadi apotik Belanda pertama di Makassar. Apotik ini awalnya berada di bawah naungan perusahaan Redcam & Co. yang merupakan bagian dari NV Chemicals Handel Redcam & Co., sebuah perusahaan farmasi pertama di India Timur yang juga memiliki apotik di Surabaya, Bandung, serta Batavia. Kemudian, tahun 1957, pemerintah Indonesia mengambil alih bangunan ini dan kini difungsikan sebagai apotik Kimia Farma. Oh, gitu ya? Paham sudah saya. Aku boleh lanjut jalan kan? Memang yang suruh kamu tadi berhenti siapa? Sekarang, kamu berada di depan Gereja Immanuel. Dibangun untuk memenuhi kebutuhan beribadah orang-orang asing yang menganut agama Protestan di Makassar sejak 1885. Jemaat gereja ini merupakan bagian dari The Protestant Church in Netherlands, India, atau gereja Protestan di Hindia Belanda, yang artinya gereja ini merupakan gereja negara. Karena itu, posisinya disamakan dengan gereja induknya di negeri Belanda. Nah, kalau yang ini namanya Gereja Katolik Katedral atau Rooms Katholike. Bentar, ini aku nggak usah berhenti ya? Udah, lanjut jalan aja sembari aku jelasin. Yang dibangun untuk peruntukan ibadah orang asing yang beragama Kristen Katolik. Hadirnya kedua gereja ini semakin mempertegas pembangunan kehidupan di luar benteng yang dilakukan oleh Belanda. Bangunan yang ini merupakan kantor pengadilan pada era kolonial Belanda, yang fungsinya hingga saat ini masih sama sebagai gedung pengadilan. Hadirnya gedung pengadilan negeri ini menunjukkan besarnya perhatian orang-orang Belanda terhadap pengadilan, terutama sejak Makassar berstatus sebagai Gemeente. Namun, terdapat perbedaan proses pengadilan antara kaum pribumi dan orang-orang elit Eropa pada gedung ini. Bangunan yang menghadap ke Jalan Kartini bernama Raad van Jas dan digunakan untuk mengadili orang-orang Eropa, Cina, serta kaum bangsawan. Sementara, bagi orang-orang pribumi, proses pengadilannya dilakukan pada gedung yang menghadap ke Jalan Amanagappa. Bangunan itu dikenal sebagai Landrat.
Oke, sekarang saya di mana? Sekarang, kamu sedang berada di Benteng Sumbopo. Ya udah, masuk dulu kalau begitu. Nah, benteng ini dibangun oleh orang yang juga membangun benteng Rotterdam, yaitu Raja Goa ke-9. Karaeng cuma Parisi kalona. Tumben masih ingat, biasa pelupa kamu. Iyalah, orang pintar gini. Diremehin. Tapi ngomong-ngomong aku haus nih. Tuh, air di samping kamu, minum aja. Bisa gitu ya tiba-tiba ada air. Ya udah, lanjut keliling benteng ini ya. Benteng Sumbopu adalah satu peninggalan sejarah yang menandai sebuah fase penting dari kerajaan Goa. Sejarah Makassar di kemudian hari. Sumbopu menjadi wujud bagaimana kerajaan Goa melihat sebuah periode niaga pada abad 16 di Nusantara, sehingga memindahkan pusat kerajaan Goa dari Kale Goa yang berorientasi agraris ke Sumbopu yang berorientasi maritim. Hal ini menandai satu fase kejayaan kerajaan Goa, sekaligus perkembangan Makassar sebagai sebuah kota di kemudian hari. Ketika benteng ini dijatuhkan dan Raja Goa menyerah kepada VOC, benteng ini kemudian ditinggalkan dan sebuah kota baru dibangun dengan pusat di benteng Rotterdam yang kemudian menjadi dasar perkotaan Makassar hingga saat ini. Museum Karaeng Patingaloang. Kamu pasti tidak tahu ya, Patingaloang itu siapa? Ya, tidak. Karaeng Patingaloang merupakan Raja Talo sekaligus Mangkubumi di Kerajaan Goa. Sosoknya menarik perhatian dunia melalui ilmu pengetahuan yang ia miliki. Dirinya mampu berkomunikasi dengan para pedagang asing dengan bahasa Latin, Portugis, maupun Spanyol. Karaeng Patingaloang gemar mengoleksi benda-benda unik yang kemudian ia pesan dari Belanda, seperti bola dunia, peta dunia besar, serta 2 buah teropong. Hal inilah yang kemudian menarik perhatian ilmuwan Eropa sehingga namanya diabadikan menjadi nama museum ini. Sumbopu sempat berkembang menjadi pusat pemukiman, bahkan menjadi pusat kota yang tidak hanya dihuni oleh warga Goa saja, tetapi para pedagang dari penjuru dunia. Namun, segala kejayaan tersebut kemudian berakhir setelah hancurnya pusat kekuasaan Goa melalui perjanjian Bongaya. Benteng ini kemudian hancur dan kemudian ditinggalkan. Setelah beratus-ratus tahun, benteng ini kemudian ditemukan kembali dalam suatu ekskavasi oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala tahun 1977 hingga 1980. Hal itu kemudian ditindaklanjuti dengan adanya proyek miniatur Sulawesi Selatan pada tahun 1989 hingga 1990 dengan membangun rumah-rumah tradisional dari seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan. Benteng Sumbopu akhirnya direkonstruksi pada tahun 1990
agar tidak semakin rusak dan dapat menjadi objek wisata yang memiliki museum bersejarah. Oke, cukup. Sudah seharian saya berkeliling dan belum menemukan apa yang saya cari. Yakin, kamu belum menemukan apa yang kamu cari? HP aku mana? Itu saja yang aku minta sekarang. Oke, sekarang kita ke tempat terakhir. Gak mau, capek. Ayolah, ini tempat terakhir dan kamu akan dapat apa yang kamu cari. Janji ya? Iya, ya udah, ayo ke tempat terakhir. Oke, stop. Kita sampai di tempat terakhir. Ini bukannya sekolah aku ya? Aku kan tadi mulainya dari sini. Kenapa harus kembali ke sini lagi? Kalau begitu, kenapa saya harus pergi ke sana ke sini ujung-ujungnya ke sini lagi? Ya, di mana kamu memulai, di situ juga kamu harus mengakhirinya. Hah, maksudnya? Ya udah, masuk aja dulu. Nanti ku jelasin. Oke, stop di situ. Coba kamu lihat sekeliling kamu. Terus, emang kenapa? Apa yang harus saya lihat? Saya sudah sering melihat ini semua. Kamu masih belum ingat ya? Ingat? Ingat apa maksudnya? Oke, aku akan tunjukin sesuatu supaya kamu ingat. Coba kamu tengok ke kiri. Masuklah ke sana. Beberapa gedung di SMA Negeri 16 Makassar juga merupakan peninggalan kolonial Belanda sebagai upaya membangun kota dengan berbagai fasilitas termasuk pendidikan. Sekolah ini dulunya merupakan Opleiding School for Inland Ambtenaren atau OSPIA yang didirikan pada tahun 1876. Saat itu namanya masih Quick School. Kemudian 1898 berubah menjadi OSPIA yang didirikan untuk persiapan calon pegawai pemerintah atau pamong praja dan guru. Saya pikir apa yang telah kamu cari telah kamu temukan. Kamu? Iya, saya adalah kamu, memori yang terus ada di ingatanmu.